Ya pemirsa, kini Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia dan kini kita akan menyaksikan Bank Mandiri yang akan menggelar konferensi pers Bank Mandiri. Dan langsung saja kita simak selengkapnya dalam tayangan berikut. Mencapai 52,4 triliun. Sementara pendapatan non-bunga tumbuh 7,82% year on year menjadi 20,9 triliun. Secara keseluruhan, total pendapatan tumbuh sebesar 5,43% year on year atau mencapai 73,4 triliun rupiah. Rangkaian kinerja positif tersebut mendorong Bank Mandiri untuk menghasilkan PPOP sebesar 40,7 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 24,5 triliun rupiah dengan aset mencapai 2.515 triliun rupiah pada paruh pertama 2025. Kinerja yang baik tersebut juga tercermin dari rasio-rasio kinerja utama Bank Mandiri sebagai berikut. Loan to deposit ratio berada di 90,2%. Hal ini memberikan ruang yang lebih optimal bagi ekspansi Bank Mandiri ke depannya. Rasio kasa yang semakin baik turut mendorong peningkatan margin bunga bersih atau net interest margin. Tingkat kredit berisiko atau loan at risk juga menunjukkan profil yang semakin baik. Lebih lanjut, penguatan permodalan yang berasal dari kemampuan pembentukan laba yang optimal mampu untuk mendorong tingkat profitabilitas bank sebagaimana yang tercermin pada ROI yang mencapai 21,1%. Selengkapnya, detail atas rasio kinerja Bank Mandiri tersebut dapat dilihat di layar presentasi. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Danis Subiantoro selaku Direktur Risk Management untuk melanjutkan pemaparan. Silakan Pak Danis. Terima kasih Ibu Novita. Hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati, selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa indikator utama terkait kualitas aset perseroan yang menjadi cerminan atas besarnya komitmen perseroan terhadap kehati-hatian atau prudent banking. Hal ini tentunya sangat penting di tengah dinamika perekonomian global yang perlu untuk kita waspadai. Sebagaimana ditampilkan pada grafik kiri atas pada layar presentasi, rasio loan at risk atau LAR kian membaik dari tahun ke tahun dengan penurunan sebesar 0,76 percentage point secara year on year menjadi 7,06% pada triwulan kedua tahun 2025. Beralih pada grafik kanan atas, tingkat pencadangan atas NPL dapat terjaga dengan sangat kuat pada level 273%. Rasio kredit bermasalah atau rasio NPL perseroan pada grafik kiri bawah mampu dijaga pada level yang sangat baik sebesar 1,08%. Komitmen kami dalam menjaga kedisiplinan manajemen risiko semakin dikukuhkan oleh rasio cost of credit atau COC bank only pada grafik kanan bawah yang mencapai level 0,53%. Rekan-rekan media sekalian, kinerja perseroan yang baik tentu tidak dapat dipisahkan dari kontribusi kinerja perusahaan anak perseroan. Secara keseluruhan, total aset anak perusahaan perseroan mencapai 573 triliun atau tumbuh 8,74% secara year on year. Laba bersih perusahaan anak sesuai porsi kepemilikan perseroan juga tumbuh positif mencapai 3 triliun rupiah. Hal tersebut turut menunjukkan sinergi perseroan dengan perusahaan anak sebagai pilar pendukung pertumbuhan konsolidasian baik dari sisi aset maupun profitabilitas. Selanjutnya, izinkan kami untuk menegaskan partisipasi nyata Bank Mandiri dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Bank Mandiri telah menjadi mitra Badan Gizi Nasional sebagai penyedia utama solusi transaksi melalui fitur virtual account sebagai bentuk dukungan nyata bagi ribuan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis.
Komitmen kami dalam memperkuat koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, di mana Bank Mandiri menjadi pionir dalam penyediaan pelatihan SDM dan penguatan kelembagaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih tersebut. Bank Mandiri juga meraih penghargaan atas kontribusi aktif dalam dukungan program 3 juta rumah oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan pertumbuhan kredit FLPP Bank Mandiri sebesar 78,8% secara year on year. Kedepannya, Bank Mandiri akan memberikan dukungan yang berkelanjutan terhadap program strategis nasional, terutama yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga mampu memberikan multiplier effect yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Timothy Utama, selaku Direktur Operations untuk melanjutkan pemaparan. Silakan Pak Tim. Terima kasih Pak Danis, rekan-rekan media yang saya hormati. Izinkan saya memaparkan kinerja berbagai inovasi digital Bank Mandiri, dimulai dengan Livin. Livin by Mandiri terus menunjukkan kinerja yang solid, ditandai dengan jumlah pengguna yang telah mencapai 32,9 juta, yang menunjukkan pertumbuhan yang terus kencang di 27% year on year. Selain itu, 96% dari nasabah telah menggunakan Livin, dan 91% rekening baru sudah dibuka melalui Livin. Hal ini menunjukkan tingkat adopsi yang telah menuju ke 100%. Sebagai hasilnya, frekuensi nilai transaksi dan fee-based income masing-masing tumbuh double digit sebesar 26%, 11% dan 17% year on year. Saldo tabungan nasabah retail yang dapat ditransaksikan di Livin terus tumbuh dari tahun ke tahun dan saat ini sudah mencapai 87% dari saldo tabungan retail. Fitur pembayaran telah menjadi fitur yang paling banyak dipakai dan menjadi pendorong pertumbuhan transaksi domestik dan internasional. Di bulan Juni 2025, QR bayar tumbuh menjadi 7,7 kali dari 2 tahun sebelumnya. Selain itu, di bulan Maret 2025 telah diluncurkan metode pembayaran baru yang menggunakan tap. Metode ini sangat digunakan di berbagai moda transportasi dan di seluruh mesin EDC di berbagai merchant. Untuk transaksi internasional, Livin menghadirkan berbagai solusi cross-border, yaitu pengiriman uang dengan cepat, mudah, dan murah ke 18 mata uang. Kita juga meluncurkan QR lintas negara dan tap multi-currency yang bisa memberikan berbagai keunggulan kepada nasabah kita yang mau keluar negeri, di mana source of repayment-nya bisa dengan currency yang sama. Frekuensi transaksi internasional tumbuh menjadi 21,7 kali dalam 2 tahun. Selain itu, sejalan dengan rencana Bank Indonesia, dalam waktu dekat QR lintas negara akan diperluas ke Cina dan Korea Selatan. Rekan-rekan media, Livin telah menghadirkan fitur investasi yang terintegrasi. Mulai dari pendaftaran hingga jual beli cukup dilakukan semua di dalam satu aplikasi di Livin. Produk yang ditawarkan sudah lengkap, mulai dari reksadana, saham, SBN primer, dan terakhir dilengkapi dengan SBN sekunder. Fitur investasi Livin berhasil mendorong pembukaan rekening saham melonjak hingga 8,2 kali lipat dalam 2 tahun. Selain itu, transaksi saham di Livin juga tumbuh signifikan mencapai 5,8 kali lipat dalam 2 kuartal. Sekarang saya akan beralih kepada Livin Merchant. Livin Merchant saat ini sudah digunakan kurang lebih oleh 2,8 juta merchants atau tumbuh 35% year on year. Kini semakin mempermudah UMKM dalam menjalankan bisnis.
Selain onboarding aplikasi yang mudah, penerimaan pembayaran menggunakan QR, RIS, dan kartu. Dan sekarang juga Livin Merchant memberikan pilihan kepada UMKM untuk menerima pencairan secara real time. Hasilnya, frekuensi transaksi bulanan Livin Merchant saat ini sudah 1,58 kali lebih tinggi dibandingkan EDC yang sudah bertahun-tahun beroperasional. Selanjutnya saya akan masuk kepada Kopra. Kopra by Mandiri sebagai wholesale banking platform dengan standar global terus memperkuat posisinya sebagai platform transaksi wholesale terdepan di Indonesia. Dengan hasil positif pada dana giro, dan hal ini tercermin dari kinerja Kopra by Mandiri yang sangat baik sepanjang kuartal 2 2025, terlihat dari nilai transaksi Kopra by Mandiri mencapai 12.170 triliun hingga Juni 2025, atau tumbuh 22% year on year, mencerminkan pertumbuhan valuasi transaksi Kopra by Mandiri lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Serta sebesar 615 triliun giro terhubungan dengan Kopra atau tumbuh 10% secara year on year. Hal ini semakin diperkuat dengan solusi transaction banking unik yang kami hadirkan, antara lain manajemen likuiditas yang menyeluruh, dapat melakukan pengaturan skema likuiditas secara mandiri. Solusi collection yang proaktif dapat melakukan penagihan dari Kopra ke Livin, di mana kami sudah mengintegrasikan Livin dengan Kopra. Dan juga platform pemesanan distributor dapat memfasilitasikan pemesanan barang oleh retailer ke distributor melalui integrasi Kopra dan Livin Merchant. Demikian pemaparan dari kinerja inovasi digital bank Mandiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan pencapaian terkini atas inisiatif berkelanjutan yang telah kami jalankan. Dengan bangga kami mengumumkan bahwa skor ESG kami meningkat secara signifikan, yaitu kenaikan 2 peringkat dari BBB atau BBB menjadi AA. Berdasarkan lembaga rating MSCI. Hal ini merupakan pencapaian penting dalam perjalanan ESG kami, dan jika dilihat lebih lanjut, kami juga berhasil melampaui 4 bank besar nasional lainnya di Indonesia dalam peningkatan skor dari lembaga pemeringkat MSCI. Skor Bank Mandiri meningkat 5,7 di tahun 2024 menjadi 8,2 di tahun 2025. Dengan kenaikan sebesar 2,5 poin, dan sebagai perbandingan Bank A naik 6,6 menjadi 7,0 atau naik 0,4, Bank B dari 5,2 menjadi 5,9 atau 0,7, Bank C 6,6 menjadi 7,0 atau 0,4. Peringkat ini didorong oleh pengungkapan komprehensif terkait implementasi berkelanjutan dalam ESG framework, di mana kenaikan tersebut juga tercermin di keseluruh aspek termasuk financial environmental impact, privacy and data security, consumer finance protection, human capital development, access to finance, dan governance. Moving forward, kami akan terus konsisten untuk menjalankan 3 pilar utama, yaitu sustainable banking, sustainable operations, and sustainability beyond banking. Ketiga pilar ini kami integrasikan ke dalam seluruh kegiatan bisnis dan operasional kami yang didukung dengan pondasi tata kelola yang kuat. Berikutnya saya akan menyampaikan pencapaian berkelanjutan dari masing-masing pilar di Bank Mandiri. Pada pilar sustainable banking, dari posisi Juni 2025, portfolio berkelanjutan Mandiri tumbuh 9,6% year on year menjadi 304,5 triliun rupiah. Portfolio hijau naik 13% year on year menjadi 157,5 triliun rupiah.
dan portfolio sosial naik 5,9% year on year. Menjadi 147 triliun rupiah. Sebagai tambahan, saat ini Bank Mandiri terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pangsa pasar hijau, pemimpin pangsa portfolio hijau yang mencapai lebih dari 35% di antara 4 bank besar nasional. Pada pilar Sustainable Operations, kami memonitor jejak karbon operasional secara digital. Penerapan berbagai inisiatif netral karbon seperti optimalisasi green building, kendaraan listrik, dan energi surya telah menurunkan emisi cakupan 1 dan 2 sebesar 33% dibanding baseline 2019. Komitmen berkelanjutan juga tercermin dari budaya kerja yang inklusif. Saat ini, 46% dari seluruh pegawai di level manager ke atas adalah perempuan. Selain itu, kami terus memperkuat data privacy dan cyber security demi melindungi nasabah dan perusahaan. Pada pilar Sustainability Beyond Banking, inklusi keuangan menjadi kunci. Melalui Livin' by Mandiri dan Livin' Merchant, kami memperluas akses layanan keuangan bagi UMKM. Hingga Juni 2025, 62% pengguna Livin' Merchant berada di bawah wilayah non-urban, setara dengan 1,7 juta pengguna. Di sisi lain, program CSR Bank Mandiri juga dirancang untuk menyasar masyarakat yang kurang terlayani, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan ketiga pilar ini, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memimpin dan memperkuat kinerja berkelanjutan sekaligus memperluas dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian nasional. Demikian paparan saya kembalikan ke Pak Osi. Terima kasih.